Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Anabel. Gak seserem yang kalian pikirkan. Ini adalah channel pertama aku, dan ini adalah video pertama aku juga. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel YouTube aku dan nyalain tombol notification-nya agar kalian bisa tahu video-video terupdate dari aku. Sobat Pimel, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu punya banyak banget pilihan pariwisata yang very interest untuk kita kunjungi gitu kan. Mulai dari wisata kuliner, wisata perbelanjaan kayak mall-mall gitu banyak banget. Dan yang gak kalah penting, Indonesia juga terkenal dengan mitos-mitos kliniknya gitu kan. Nah, mitos-mitos klinik ini sampai ke bawah juga, sampai ke pariwisatanya gitu kan. Jadi hari ini aku bakal bikin video 4 referensi tempat pariwisata yang terkenal menyeramkan di Indonesia. Oke Sobat Pimel, di urutan pertama, tempat pariwisata menyeramkan di Indonesia itu datangnya dari Pulau Dewata Bali. Terletak di Kabupaten Tabanan, di Danau Bedugul, sekitar kurang lebih 65 km dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, ada yang namanya Hotel Pondok Indah Bedugul Bali yang terkenal sebagai hotel megah namun tidak berpenghuni, padahal punya nilai artistik yang indah. Di setiap gedungnya itu didesain dengan indah, punya nilai-nilai seni yang tinggi gitu kan, tapi dibiarkan terbengkalai. Kenapa kira-kira dibiarkan terbengkalai, dan kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadikan tempat ini dikenal mistik? Yuk simak video selanjutnya. Seperti yang aku bilang bahwa sebenarnya dulu ini Hotel Bedugul belum begitu banyak dikenal seperti saat ini. Kenapa bisa terkenal? Karena pada tahun 2015 ada yang namanya Jacob Laukaitis. Dia tuh kayak writer traveler gitu. Dia pengunggah video di YouTube-nya dan bilang kalau dia itu menemukan sebuah hotel indah, punya nilai-nilai seni yang tinggi namun dibiarkan terbengkalai dan memiliki unsur mistik gitu kan. Kira-kira unsur mistiknya itu apa? Ternyata usut kena usut, menurut warga sekitar setiap malam ada sosok wanita berambut pendek berwajah oriental, dalam artian keasia-asiaan, seperti dari kalangan orang Korea ataupun dari kalangan Chinese gitu muka-mukanya. Dia suka menampakkan dirinya setiap malam hari, terutama kalau ada pemuda-pemuda yang lewat. Dia tuh kayak suka ngegodain gitu kalau menurut warga sekitar gitu kan. Nah, usut kena usut sih, si perempuan ini adalah salah satu karyawan hotel yang meninggal secara tidak wajar. Kemudian ada mitos lain juga, ada serombongan wisatawan yang hilang saat berusaha untuk mengunjungi hotel ini gitu. Walau alam sih benar apa enggak, dan pasti banyak di antara kita yang bertanya-tanya sebenarnya hotel itu tuh punya siapa sih gitu kan. Sampai saat ini pun masih simpang siur, punya siapa hotel semegah itu gitu kan. Kenapa nggak dimanfaatkan gitu kan, kenapa nggak dikomersilkan, belum tahu pasti. Ada banyak hal. Ada sumber yang mengatakan itu punya anak dari Bapak Soeharto, Bapak Tommy Soeharto. Ada juga yang bilang itu punya konglomerat Indonesia yang kayak terjerat masalah kayak perizinan gitu, jadi nggak bisa dilanjutin pembangunannya. Ada juga yang bilang itu punya saudagar Cina begitu teman-teman. Terserah sih mau percaya atau enggak, tapi yang jelas itu jadi salah satu referensi teman-teman sebagai tempat pariwisata menyeramkan di Indonesia gitu. Di urutan yang kedua ada Pasar Bubrah Gunung Merapi gitu kan. Nah, jadi Pasar Bubrah ini letaknya sekitar 1 km dari puncak Gunung Merapi. Biasanya dijadikan tempat persinggahan dan peristirahatan dari para pendaki yang mau ke puncak gitu kan. Nah, ada banyak mitos kenapa Pasar Bubrah ini dikenal sebagai tempat menyeramkan juga. Menurut warga sekitar banyak sih yang kayak ngelihat hal-hal mistik gitu, kayak misalkan kuntilanak di bukit. Terus ada juga mitos-mitos kalau misalkan malam itu tuh kayak kedengeran suara, ya bener-bener kayak pasar, kayak orang riuh bertransaksi gitu. Padahal ada beberapa
kalau menurut artikel yang aku baca sebenarnya kata pasar itu disebut sebagai pasar jin kayak gitu tuh. Nah tapi ada juga yang bilang sebenarnya pasar-pasar ini tuh ya emang pasar kayak pada umumnya. Jadi kalau misalkan setiap pendaki yang ada di pasar Bubrah itu dia kayak punya kebiasaan, dia kayak lempar koin terus dia kayak ngambil lagi kerikil sebagai kayak apa ya, kayak kembalian gitu loh ya, pura-puraan kayak kita transaksi kayak gitu. Itu dari pasar Bubrah yang ada di Gunung Merapi teman-teman. Jadi ya namanya kita apa ya, namanya kita lagi ada di tempat orang gitu kan, lagi berkunjung di tempat baru ya, mau nggak mau kita harus sadar gitu kan kalau kita itu nggak sendiri. Kita juga harus ada kayak bahasa permisi lah ke mereka gitu kan, jangan sampai kayak mau berucap asal gitu kan, ngomong asal, terus jaga sikap, jaga perkataan juga harus gitu kan dimanapun gitu kan, apalagi di tempat-tempat baru begitu. Itu pasar Bubrah yang aku tahu ya teman-teman. Jadi aku sih mau ngambil kesan uniknya. Jadi itu kalau misalkan kita ke pasar Bubrah, pendaki-pendaki itu punya kebiasaan kayak lempar koin terus dia kayak ngambil kerikil sebagai kembaliannya dari transaksi itu gitu. Oke Sobat Pimel, di urutan yang ketiga datangnya dari kota Semarang, ada yang namanya Lawang Sewu. Nah, kalau misalkan teman-teman dengar kata Lawang Sewu, auto kayak langsung keingetan film horor yang judulnya sama gitu kan, Lawang Sewu. Dan teman-teman, benar bahwa Lawang Sewu ini emang benar-benar terkenal sama kemistikannya gitu kan. Dan ini nggak cuma diakui oleh satu orang, dua orang, tapi banyak orang yang udah mengalami kemistikan-kemistikan di Lawang Sewu ini. Kira-kira apa saja yang melatar belakangi Lawang Sewu ini menjadi pariwisata yang menyeramkan di Indonesia? Yuk kita simak bareng. Yang pertama, pada tahun 1904 sampai dengan 1907 pada masa penjajahan Belanda, Lawang Sewu ini dijadikan sebagai kantor administrasi perkereta-apian oleh pemerintah Belanda. Setelah masa penjajahan Belanda usai, kita dijajah oleh Jepang. Nah, pada masa penjajahan Jepang ini oleh pemerintah Jepang, Lawang Sewu dialihfungsikan menjadi tempat penjara untuk tahanan-tahanan Indonesia begitu. Nah, selain itu Lawang Sewu juga menjadi saksi bisu pertempuran 5 hari di Semarang yang juga memakan banyak korban begitu. Nah, ada banyak hal kalau misalkan kita berpikir tentang Lawang Sewu tuh nggak tahu kenapa aku tuh kayak jadi sedih karena aku keinget gitu kan gimana sadisnya pemerintah Belanda maupun pemerintah Jepang dalam menjajah Indonesia. Nah, di Lawang Sewu itu sebelum kita masuk ke ruang utama ada pintu gerbang besar gitu. Nah, di situ banyak orang yang menemui hal-hal mistik gitu kan, dalam artian ada orang yang mengaku pernah nemuin sosok, mohon maaf, pocong dengan wajah rusak, kemudian ada kayak tangan hitam begitu. Kemudian ada juga yang mengaku pernah kalau misalkan udah malam hari tuh bau-bau mistiknya tuh kayak udah kecium gitu teman-teman. Ada kayak orang yang lagi nyorot senter ke atas gitu. Walau alam sih benar atau enggak, aduh kok jadi merinding ya, padahal kan tadi dikemas dengan santai. Ya begitulah teman-teman. Ada lagi di Lawang Sewu itu jadi ceritanya ada sumur. Nah, sumur ini itu benar-benar rapat, nggak pernah dibuka, tapi kalau setiap malam selalu ada suara kayak orang minta tolong, orang teriak-teriak, dan bau-bau anyer kayak darah gitu loh teman-teman. Ya wajar sih ya, karena memang dulunya kan sebagai tempat penjajahan. Banyak juga orang-orang yang nggak apa ya, zaman dulu itu kalau kata guru aku waktu pas aku belajar sejarah, jadi kalau misalkan ada salah satu sanak saudara kita yang meninggal, jadi mau nggak mau kalau kita emang mau nguburin ya seadanya gitu kan. Bahkan waktu itu karena nggak ada peralatan yang mumpuni yang lengkap gitu, jadi ya udah pakai tangan seadanya, barusan ya salah satu dari jasad saudara kita baru dikuburkan seadanya begitu, asal baunya nggak menyeruak kemana-mana begitu, wajar aja. Jadinya kalau misalkan tanah di Indonesia itu banyak yang angker karena dulunya memang sejarahnya seperti itu, menurut aku sih kayak gitu teman-teman. Nah,
Di Lawang Sewu juga ada penjara, dan penjaranya itu ukuran 1 meter gitu. Terus ditempatin sama 5 sampai 6 orang, 1 meter lebarnya gitu kan. Gimana nggak empet-empetan gitu kan. Bahkan banyak banget dari tahanan-tahanan yang nggak bertahan lama, alhasil mereka meninggal, mohon maaf. Dan kalau udah meninggal, mohon maaf, jasadnya itu nggak dikuburkan tapi dibuang begitu aja, kayak ke sungai atau ke daerah-daerah lain seperti itu. Dan yang pada tahun 2013 juga yang membuat Lawang Sewu ini tambah-tambah lagi mistik adalah ada salah satu peserta dari dunia lain yang dikabarkan meninggal setelah coba uji nyali di sana gitu kan. Allah alam sih meninggalnya gara-gara apa, tapi kabarnya sih karena ketempelan dari Lawang Sewu seperti itu. Jadi merinding banget. Lanjut jangan ya, udah merinding banget ya. Seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman ada kayak kisah-kisah lain tentang Lawang Sewu yang bisa di-share, silahkan di-share. Aku taunya sedikit doang gitu kan, nggak banyak yang aku tahu, itu pun dari beberapa artikel aku kumpulin dan ya lihat-lihat YouTube tentang pengalaman orang-orang seperti itu. Oke Sobat Timel, aku seneng banget akhirnya kita nyampe juga di urutan yang pertama. Di urutan yang pertama datangnya dari kota Banyuwangi, ada yang namanya Hutan Alas Purwo. Hutan Alas Purwo ini konon katanya sebagai tempat berkumpulnya seluruh jin seantero Nusantara. Nah, mitosnya setiap orang yang punya niat jahat dan dia masuk ke Alas Purwo ini akan dihilangkan gitu kan, akan dihilangkan gitu aja. Jadi kita itu dibuat seolah bisa masuk tapi nggak bisa keluar gitu. Nah, pastikan kalau kalian masuk Alas Purwo ini, tata niat kalian jangan sampai bicara kotor, agar ya kita lempeng-lempeng aja jalan-jalan terus, nggak disesatkan oleh makhluk-makhluk yang ada di Alas Purwo. Nah, selain itu Alas Purwo juga dijadikan sebagai tempat favorit Presiden Insinyur Soekarno untuk bersemedi dan menenangkan pikiran. Nah, nggak cuman Insinyur Soekarno, banyak banget dulu raja-raja yang juga bersemedi di Alas Purwo ini. Selain itu, Alas Purwo juga dijadikan sebagai tempat bersemayam, tempat berguru, tempat orang-orang bersemedi gitu kan, tempat orang-orang berguru ilmu hitam gitu kan. Banyak yang bilang kalau misalkan kita udah bersemedi di Alas Purwo ini, kita tuh kayak jadi punya ilmu kebal kayak gitu. Nah teman-teman, selain itu di Alas Purwo juga ada banyak banget gua, dan gua ini tuh paling enggak kurang lebih ada sekitar 40 buah goa, dan itu masing-masing ada penghuninya. Kebayang gak sih, masing-masing ada penghuninya, berarti 40 dikali, aduh berarti itu ada berapa yang huni di situ, nggak tahu lah ya, wallahu alam mau percaya atau enggak. Tapi itulah referensi dari 4 tempat pariwisata menyeramkan di Indonesia. Teman-teman boleh percaya atau boleh enggak, tapi yang jelas ya kalau kalian mau coba uji adrenalin kalian, silahkan, monggo. Kalian punya tempat referensi lain, silahkan tulis di kolom komentar. Oke Sobat Timel, itu tadi 4 referensi dari pariwisata menyeramkan di Indonesia. Untuk teman-teman semua, kalau misalkan punya pengalaman lain, bisa tulis di kolom komentar kira-kira punya referensi juga tempat pariwisata yang menguji adrenalin dalam hal mistik di Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kasih komentar untuk video aku juga, karena aku butuh masukan untuk memperbaiki video-video aku ke depannya begitu. Kalau misalkan teman-teman juga punya saran, kritik, dan request untuk next time aku pengen bikin video apa, silahkan juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe-nya dan share kalau emang video ini bermanfaat untuk teman-teman. See you next time, bye-bye.